Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Pada video sebelumnya kita sudah membahas apa itu bilangan biner, kemudian apa itu bilangan oktal, kemudian bagaimana cara mengkonversikannya ke bilangan desimal. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba share itu bagaimana penjelasan tentang bilangan heksadesimal. Ya, kita teori sedikit. Bilangan heksadesimal atau sering disebut heksa saja itu berbasis 16. Nah, pada teori sebelumnya sudah saya bahas itu radiksnya adalah 16. Ya, memiliki nilai yang disimbolkan dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian setelah itu dia berubah menjadi huruf, ya, huruf A, B, C, D, dan F. E dan F. Jadi artinya A diwakili untuk desimal itu angkanya 10. B, ya, B itu 11, C itu 12, D itu 13, E itu 14, dan F itu adalah 15. Makanya dia basisnya berjumlah 16. Gitu ya, dari 0 ini hitungannya. Adanya bilangan heksa pada operasi komputasi itu dikarenakan operasi pada bilangan biner untuk data yang besar akan susah dan untuk dibaca. Misalnya kan kalau di biner itu di mesin di komputer itu kan 0 1 0 1 1 0 itu kan banyak, itu kombinasi angka 0 dan 1 itu sangat banyak sekali. Sehingga diringkas atau dikompresi oleh bilangan heksadesimal gitu ya. Jadi heksadesimal sering digunakan untuk menggambarkan memori komputer atau instruksi. Setiap digit bilangan heksadesimal mewakili 4 bit bilangan biner. Misalnya 1010. Nah, itu kan kalau di binary itu kan 4 digit. Nah, sekarang diwakili oleh satu heksa saja gitu. Jadi 1010 jadi diwakili oleh satu heksa. Ya, nanti akan kita lihat. Setiap digit bilangan heksadesimal mewakili 4 bit bilangan biner. Ya, dan 2 digit bilangan heksadesimal mewakili 1 byte. Nah, itulah asalnya dari bit ke byte. Dari byte nanti kita akan kenal itu kilobyte, kemudian ada megabyte, setelah itu ada gigabyte, sampai ada terabyte. Nah, kemudian 2 digit heksadesimal mewakili 1 byte. Inilah yang sering digunakan pada komputer modern sekarang menggunakan bilangan heksadesimal. Nah, di sini kita lihat itu ada byte. 1 byte itu diwakili gitu ya oleh 2 nibble. Nah, contohnya misalnya heksanya heksa 41. 41 itu artinya 2 nibble. Ya, pada format ESCII gitu ya, mewakili karakter A. Jadi 41 itu biasanya untuk mewakili A. Bilangan heksa 42 biasanya mewakili karakter B. Nah, artinya gimana? Gini, kalau kita menekan tombol huruf A itu di komputer, itu sebenarnya heksa lagi jalan itu, ya. Jalannya apa? Heksa 41. Ketika kita ketik huruf A bekerja dengan bilangan heksa itu 41. Begitu juga dengan bilangan heksa 42 mewakili B dan seterusnya gitu. A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya sampai Z, kemudian simbol-simbol kemudian diwakili. Nah, inilah diwakili ya. Jadi 2 nibble, 1 byte dan 1 data karakter. Nah, contohnya gini aja. Kan kalau kita lihat di sini, kalau di materi saya itu 01010, kan panjang banget itu ya. Digambarkan dalam heksadesimal sebenarnya 160794 sebagai notasi. Misalnya binary-nya 0001 itu 1, 0110 itu 6, 000 itu 0 kan, pangkatnya hampir sama. Nah, kita mulai dari 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, 16 pangkat 3. Baik, kita langsung saja ini ke PowerPoint saya ya. Nah, di sini kan kita melihat heksa ke desimal. Kita lihat konversinya dulu ya. Baru nanti kita lihat nibble itu posisinya di mana gitu. Nah, ini tidak saya hapus pada video sebelumnya. Itu kan heksa oktal ya. Nah, sekarang itu heksa. Heksa kita ganti aja di sini. Heksa itu 16 pangkat 0, itu nilainya 1. Kemudian 16 pangkat 1 itu nilainya 16. Ya, mohon maaf ya. Tadi 16 pangkat 0 itu nilainya 1, kemudian 16 pangkat 1 itu nilainya 16.
Kemudian di sini kita bikin 16 pangkat 2 itu nilainya 256. Kemudian 16 pangkat 3 itu nilainya 4096. Kemudian 16 pangkat 4 itu nilainya 65.536. Nah, itu dia ya. Nah, kita contohin aja ya. Heksa itu, misalnya saya tulis di sini heksa itu tadi 42. Kan gitu ya. 42. 42 heksa itu desimalnya berapa? Desimalnya tinggal kita ginian aja. Di sini kan 16 pangkat 0 dikali 2. Kemudian di sini 4 dikali 16 pangkat 1 gitu ya. Nah, jadi di sini 4 dikali dengan 16. Kemudian di sini 2 dikali dengan 1. Nah, 4 dikali dengan 16 itu nilainya 64. Kemudian 2 dikali dengan 1 itu nilainya 2. 2. Nah, tinggal dijumlahin aja. 64 ditambah dengan 2. Ini dijumlahin ya. 64 ditambah dengan 2. Berapa? Nilainya sama dengan 66. Ya, artinya heksadesimal 42 ini adalah 66 desimal. Itu kalau konversi heksa ke desimal. Begitu juga desimal ke heksa. Desimal ke heksa hampir sama aja gitu loh. Desimal ke heksa misalnya saya contohin di sini tadi berapa ya? 66 ya. 66. Kalau saya tulis di sini 66, di sini kan kalau di oktal kita 8 ya, di sini kita bikin 16. 66 dibagi 16 berapa? Dapatnya 4,125. Berarti di sini 4. Ya, 4 kali 16 itu kan 64 ya. Nah, sisanya berapa? Sisanya adalah 2. Itu loh. Sisanya adalah 2. Nah, ya, jadi 4 dikali 16 itu kan 64. Kemudian 64 dikurang 66. 66 kurang 64 itu kan sisanya berapa? Sisanya 2. Artinya apa? Kita ambil dari bawah. Desimal 66 heksadesimalnya adalah 42. Ya, jadi dapat kita simpulkan di sini heksa adalah 42. Nah, kemudian kita bahas di binary gitu ya. Kan sebenarnya heksa ini tujuannya untuk mempermudah binary ya. Jadi binary itu dikonvers ke heksa. Jadi dia gini, jadi mengambil 4 bit dari binary. Saya contohin misalnya saya bikin tabel tadi ya. Nah, di sini saya contohin misalnya kalau di binary itu 1 0 0. Kemudian 10 misalnya di sini 1 0 0 0. Nah, ini tadi yang disebut dengan nibble. Ya, nibble. Jadi satu karakter ini, jadi satu byte ini disebut dengan nibble tadi. Nah, bagaimana caranya kalau ini kan binary ya. Ini binary. Jadiin heksa. Jadi heksa itu dia ke nibble-nya jadikan konversi ke desimal aja gitu loh ya. Ke desimal dia berapa nilainya? Kalau 101010. Nah, caranya kita hitung lah ya. Kita hitung misalnya kita hitung di sini 1 0 1 0. Nah, kita kan ngambil yang ini aja ya. Kita ambil ini dulu. Ini saya tandain dulu. Nah, ini saya tandain dulu. Satu kita cari ini ke desimalnya. Ya, ke desimal 1010. 1010. Cara konversi ke heksa gampang banget ini. Nah, gampangnya gimana? Gampangnya gini. Yang binary ini tinggal kita konversi ke desimal aja gitu. Contohnya 0
dikali 2 pangkat 0 gitu ya. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 1. Ini 0 kali 2 pangkat 2. Kemudian di sini 1 dikali 2 pangkat 3. Nah, ini dia ya. Nah, untuk video konversi biner ke desimal itu bisa lihat video saya sebelumnya ya. Nah, di video saya sebelumnya atau lihat card yang ada di video ini itu bisa dilihat. 0 dikali 2 pangkat 0 itu nilainya 0 dikali 1 ya, itu nilainya 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 1 itu nilainya 2. 0 2 kali pangkat 0, 2 pangkat 0 itu 0. Kemudian 1 2 pangkat 3. 1 dikali 2 pangkat 3. Jadi 1 dikali 8. Nilainya 8. Ya, jadi kita tinggal jumlahin aja. Maka nilainya adalah 10 ya tadi ya. Nah, 10. Jadi kalau 10, seharusnya kan di sini kita tulis 10 ya. 10. Dan ternyata kalau di heksa 10 itu adalah A. Ya, maka nilainya adalah A. Nah, kalau 1010 itu juga kita lihat di sini kalau 1010 100 ya, 1000. Ya, kalau kita lihat di sini 000 dan 8. Jadi di sini nilainya adalah untuk yang tabel di sini itu 8. Nah, maka di sini kita tulis 8. Nah, jadi kalau dari sini bisa kita lihat, untuk ke sini, untuk dari biner ke heksa itu sangat gampang sekali karena dia akan membagi jadi 4 bit ya. Nah, kalau misalnya kita ketemu nanti di mesin itu 101010101000 begini, itu kalau di heksa namanya A8. Kira-kira begitulah ya, kira-kira begitulah materi kita. Setelah kita memahami tentang biner seperti ini, sehingga kita sudah cukup mengetahui bagaimana komputer itu melakukan perhitungan melalui angka-angka ini dan melalui representasi data ini dalam bentuk sistem bilangan. Itulah perkuliahan kita pada kali ini. Kita sudah membahas tentang mengkonversikan heksa ke desimal, kemudian selanjutnya desimal ke heksa, dan itu tugasnya mohon diselesaikan. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay fokus, stay healthy, dan stay cool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.